warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang beberapa amal soleh yang pelaksanaannya tidak ditentukan waktunya, artinya bisa dilakukan kapan saja. Beda dengan sebelumnya, itu amal-amal soleh yang waktunya sudah ditentukan, misalnya kayak tahajud, kemudian sholat subuh, isyraq, duha, qailulah, duhur lengkap dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Itu semuanya waktunya sudah ditentukan sehingga tidak bisa dilakukan di waktu lain. Nah, kalau berikut ini jenis amal soleh yang kita bisa melakukan kapan saja sesuai dengan kesempatan yang kita miliki. Disampaikan dalam bentuk syair. Fali tolibin ilman bi ilmin yastagil wali abidin sholatala au halala wa kadha ila waqtir ruqati fawadiban jiddan ala hadha wala takudhahila. Fali tolibin, maka bagi orang yang statusnya sebagai pencari ilmu, bi ilmin hendaknya dengan ilmu, yastagil dia sibuk. Bagi yang statusnya sebagai pelajar, hendaknya dia menyibukkan diri dengan ilmunya, dan itu bisa dilakukan kapan saja, tidak ada waktu tertentu. Kemudian wali abidin, bagi orang yang statusnya sebagai ahli ibadah, dia sudah banyak waktu untuk ibadah karena sudah purna bakti, sudah pensiun, kebutuhan seharinya sudah tercukupi, maka waktunya bisa dipakai untuk banyak ibadah. Terus apa kebaikan yang dia lakukan? Sholat, dia bisa dengan cara banyak melaksanakan sholat sunnah ya, baik sholat sunnah yang ditentukan waktunya maupun sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Tala, atau bagi yang bisa baca Quran, baca Quran. Au halala, atau yang tidak bisa baca Quran, dia bisa baca tahlil dan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Wa kadza ila waqtir ruqadi, dan yang dimana itu dilakukan sampai datang waktunya tidur lagi. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Fawadiban, maka hendaklah dia membiasakan jiddan dengan sungguh-sungguh ala hadza, atas amal soleh yang seperti ini. Wala takudhahila, dan janganlah kalian menjadi orang yang bingung ya. Beramal soleh itu kalau tidak tahu ilmunya bingung juga ya. Orang yang tidak terbiasa ibadah di masjid misalnya, itu pas masuk itu udah bingung apa yang harus dilakukan, dia tidak tahu. Walaupun berada di tempat yang mulia, pada saat waktu yang mulia, suka kebingungan ya, harus ngapain, harus baca apa atau harus melakukan apa, itu banyak yang tidak tahu sehingga tidak kerasan ya, tidak kerasan karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya perlunya kita ngaji itu supaya tahu cara mengisi waktu-waktu kosong yang kita miliki dengan amal-amal soleh yang tidak ditentukan waktunya. Wa kitab Adzkarin Nawawi, dan kitab Adzkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, tolian, hendaklah kalian pelajari. Wa'mal, dan amalkanlah bima fihi, ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Adzkar Nawawi. Tanal, maka engkau akan memperoleh khairon, kebaikan, jala yang jelas. Ini syair-syair yang menjelaskan tentang rincian amal soleh yang waktu pelaksanaannya tidak ditentukan, artinya bisa dilakukan kapan saja dan sesuai dengan profesi masing-masing. Summastagil, kemudian sibuklah bil ilmi, dengan ilmu.
au bi ibadatin atau dengan ibadah, au bil maisati atau sibuk mencari maisah. Maisah itu penghidupan ya. Bagi mereka yang masih punya tanggung jawab cari nafkah, maka hendaklah dia juga menyibukkan diri kerja cari nafkah. Tidak harus waktunya kemudian dihabiskan untuk ibadah, kemudian anak istrinya kelaparan, itu juga tidak dibenarkan. Harus pandai membagi waktu, kapan waktunya kerja, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya belajar. Wahtaronna, dan memilihlah kalian al-afdola, yang utama. Jadi ketika ada pilihan beberapa amal soleh, maka pilihlah yang paling utama dan paling bisa dilakukan. Salah satu ukuran utama itu adalah yang manfaatnya paling banyak. Kalau saya begini, ini ya memang baik, tapi manfaatnya hanya untuk saya sendiri. Sementara kalau yang ini, itu kebaikan yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, itu maka kita bisa milih yang seperti itu. Ya, milih yang manfaatnya itu untuk orang banyak. Itu pasti lebih afdol, lebih utama. Itu tadi syair-syairnya. Nah, sekarang penjelasannya. Wal makna, dan artinya, anna thalibal ilmi, sesungguhnya para pelajar, para penuntut ilmu, yastagilu, hendaklah dia sibuk bil ilmi, dengan ilmu. Yang dimaksud sibuk dengan ilmu itu pertama bisa takliman, yaitu dengan mengajar. Bagi mereka yang guru, tentunya aktivitas terbaik bagi dia adalah mengajar. Wa ta'aluman, atau belajar. Nah, yang tidak jadi guru, hendaklah dia banyak belajar. Nah, belajar itu bisa dengan mengulang pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, nah, telah diajarkan di sekolah, kemudian diulang lagi sampai dipahami. Wa ta'lifan, atau membuat catatan-catatan, bahkan sampai pada tingkat tertentu dia tidak membuat catatan tapi menyusun buku, menyusun kitab. Nah, itu kesibukan-kesibukan bagi orang yang statusnya sebagai pencari ilmu. Jangan sampai ada waktu terlewatkan tanpa menghasilkan ilmu. Walaupun sudah dipanggil ustadz atau kiai, hendaklah tetap menambah ilmu. Kadang orang suka tertipu dengan status yang diberikan oleh masyarakat. Karena masyarakatnya sudah manggil ustadz, akhirnya dia sudah tidak mau nambah ilmu lagi, merasa ilmunya sudah cukup. Akhirnya karena nggak nambah ilmu yang dimiliki terbatas, akhirnya di mana saja dia ngomongnya cuma seperti itu, tahunya cuma itu, diulang-ulang. Ya. Sampai yang dengerin hafal, dia sendiri masih juga diulang-ulang juga, karena tidak nambah ilmu. Jadi ulama-ulama itu walaupun sudah dipanggil kiai, punya pondok pesantren besar, santrinya ribuan, tetap belajar, Pak. Bahkan punya target. Ada yang ulama itu sehari minimal baca kitab itu 50 lembar, berarti 100 halaman. Samping itu masih harus ada target lagi, harus menulis sekian lembar. Jadi selain sibuk mengajar, juga ada sibuk belajar. Ditambah lagi kemudian ditulis. Ya, ditulis. Karena ilmu kalau tidak ditulis itu manfaatnya terbatas. Misalkan hanya disampaikan secara lisan, ya kalau direkam masih lumayan bisa disimpan. Kalau tidak direkam, selesai diucapkan kan selesai. Ya. Kemudian yang nyantol berapa persen juga hanya sedikit. Tapi kalau ditulis, ya, walaupun orangnya sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun, tulisannya itu masih bisa dipelajari. Nah, termasuk kitab-kitab yang kita pelajari hari ini kan barokahnya ulama mau menulis ilmunya. Jadi nulis ini penting sekali karena untuk peninggalan generasi berikutnya. Nah, itu untuk yang profesinya sebagai pencari ilmu. Sekarang wal abidu, sedangkan orang yang statusnya sebagai ahli ibadah, dia sudah banyak waktu untuk ibadah karena sudah tidak disibukkan dengan pekerjaan. Yastagilu, hendaklah dia menyibukkan diri bisolati, dengan sholat sunnah. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan, baik sholat sunnah yang sudah ditentukan waktunya maupun sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak itu bisa dilakukan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Wa tahlili, dan membaca kalimah thayyibah yaitu kalimah tahlil. Wa tasbihi, baca tasbih. Wa sholati, dan baca sholawat ala nabi, atas Nabi Muhammad SAW. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Ini kesibukan-kesibukan yang bisa kita lakukan kapan saja. Jadi tidak usah bingung nanti di sana mau ngapain, mau baca apa. Kadang orang bingung ya. Padahal banyak yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya ke masjid itu ya paling tidak kita sebelum duduk itu sholat dulu. Kalau memang sudah qomat ya langsung gabung sholat jamaah. Kalau memang ada waktu ya minimal tahiyatul masjid ya. Sholat sunnah untuk menghormati masjid, atau sholat sunnah habis wudhu itu juga bisa. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan qobliyah atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Setelah itu sambil nunggu sholat jamaah misalnya dia bisa baca tahlil, tasbih atau sholawat. Tahlilnya gimana? Tahlil itu la ilaha illallah, tasbih itu subhanallah, sholawatnya silahkan milih aneka macam jenis sholawat. Nah, sebagaimana yang biasa kita baca selesai sholat itu bisa diulang-ulang atau hitungannya ditambah. Kalau kita selama ini kan wiridan dengan hitungan yang sangat minimalis. Nah, istighfar hanya 3 kali. Nah, kalau kita punya waktu longgar itu bisa kita tambah sendiri, tidak hanya 3 kali, mungkin 11 kali, atau 40 kali, atau 100 kali, tidak masalah. Jadi tidak usah bingung apa yang harus dibaca, banyak yang harus dibaca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan sudah zikir yang paling utama karena gabungan dari 4 kalimat ya. Subhanallah itu tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Itu zikir yang paling utama. Itu aja silakan diulang-ulang sampai sebanyak-banyaknya. Mula-mula dibatasi hitungan, nanti lama-lama tidak pakai hitungan lagi, tapi pakai waktu. Mau baca tahlil 1 jam, 2 jam, gitu. Ukurannya begitu. Atau membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi ini paling banyak variasinya. Bahkan para ulama pun juga banyak yang menyusun kalimat-kalimat sholawat, dan itu dibolehkan. Yang ditentukan oleh Nabi itu hanya sholawat yang dibaca di dalam sholat. Itu Nabi yang ngajarin. Tapi untuk di luar sholat siapa aja boleh menyusun kalimah sholawat pujian. Termasuk sholawat yang paling populer itu ternyata bukan made in orang Timur Tengah, tapi susunan ulama asli Indonesia. Sholawat Badar itu, ya. Sholatullah salamullah itu ulama Indonesia itu yang nyusun. Di para sahabat itu juga banyak yang menyusun sholawat sesuai dengan kerinduan yang dia rasakan. Itu dibaca berulang-ulang. Berarti banyak kesibukan. Wa qiraatil Qur'ani, atau membaca Quran. Nah, membaca Quran ini juga bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu yang dilarang baca Quran. Tidak ada waktu yang dilarang baca tahlil. Tidak ada waktu yang dilarang baca tasbih. Tidak ada waktu yang dilarang baca sholawat. Itu bisa dibaca kapan saja. Hanya kalau baca Quran itu ada adabnya ya. Terutama kalau di tempat yang kotor ya jangan baca. Misalkan di kamar mandi baca Quran, itu tidak boleh. Ya, kalau sedang di tempat yang kotor kayak kamar mandi, kamar kecil ya cukup dalam hati saja zikirnya. Tapi di luar itu boleh. Baik dengan membaca mushafnya atau hafalan. Wa yuwadzibu ala dzalika ila waqti ruqati, dan seorang menekuni semuanya itu sampai datangnya waktu tidur lagi. Artinya gini, kemarin sudah disampaikan bahwa modal utama dalam beribadah itu adalah kesempatan, waktu, umur. Walaupun kita punya keinginan yang kuat untuk beribadah, tapi kalau sudah tidak ada waktu, tidak ada umur, tidak ada kesempatan, kita tidak bisa. Nah, maka kalau kita saat ini masih diberikan waktu, kesempatan, atau umur,
maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu itu berlalu tanpa menghasilkan amal soleh, rugi, ya. Maka kalau bisa setiap tarikan nafas itu ada zikirnya, setiap detak jantung itu ada zikirnya, sehingga tidak sia-sia, tidak akan berlalu dengan sia-sia karena ada nilai ibadahnya. Bahkan ketika kita tidur pun, supaya tidur itu bernilaikan ibadah, juga harus diniati yang benar. Ya, yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita tidur itu di samping untuk memenuhi haknya anggota tubuh untuk istirahat, juga kita niati nunggu datangnya kewajiban berikutnya. Selesai sholat isya, berarti kita akan selesai menjalankan kewajiban yang ditentukan di waktu isya. Nah, sambil nunggu datangnya sholat subuh, kita tunggu sambil tidur. Nah, itu nanti kalau seandainya ternyata datang waktu sholat subuh kita tidak bangun, bablas mati, itu statusnya sudah bagus. Si fulan meninggal dunia dalam keadaan menunggu datangnya sholat subuh. Karena diniati, ya, diniati dari awal. Itu kalau tidak punya ilmu kan tidur ya tidur begitu saja. Terus ketika tidur tidak doa, nggak wudhu dulu, sehingga tidurnya lalai dengan Allah. Nah, ini bahaya. Nah, maka bagi kita yang sudah punya ilmunya, usahakan kalau mau tidur itu wudhu dulu, ya, baca doa mau tidur, terus niatkan, ya, di samping memenuhi haknya tubuh untuk istirahat, niatkan pula untuk menunggu datangnya kewajiban berikutnya. Nah, kalau ternyata nanti bablas mati, status mati kita dalam keadaan sedang menunggu datangnya sholat subuh. Nah, beda, sama-sama mati beda. Yang satu ya sekedar tidur terus tidak bisa bangun bablas mati. Nah, yang satu mati dalam keadaan sedang di catatannya itu ditulis sedang menunggu sholat subuh. Nah, jadi amal-amal soleh yang tidak ditentukan waktunya, yang bisa dilakukan kapan saja, hendaknya ditekuni sesuai dengan yang disukai. Ini boleh milih, Pak, ini boleh milih, ya. Mau sibuk dengan sholawat silahkan, dengan tasbih silahkan, dengan tahlil silahkan. Mau dibaca datar-datar saja, biasa saja silahkan. Nah, supaya tidak bosan mungkin disertai sedikit lagu juga boleh. Nah, maka kayak khususnya sholawat itu boleh dilakukan, itu memang memuji. Nah, memuji kekasihnya kan boleh sambil dinyanyikan. Ya. Maka dilakukan itu juga untuk menghindari kebosanan, supaya tidak jenuh gonta-ganti. Dan ini boleh gonta-ganti karena memang tidak ditentukan waktunya, juga tidak dibatasi jumlah hitungannya. Kemudian wala takun dahilan, dan janganlah kalian bingung an hadza tauzi'i, dari pembagian-pembagian al-madhkuri yang telah disebutkan. Nah, jadi tidak usah bingung, silahkan milih sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan. Karena masing-masing itu ada syaratnya, ya. Kalau misalkan baca Quran itu kan paling tidak karena kita tidak hafal harus dalam keadaan suci. Ketika mata kita memang masih jelas melihat tulisan, itu harus syaratnya baca Quran seperti itu kan. Tapi kalau kayak baca sholawat, baca tasbih, baca tahlil itu kan sambil merem aja bisa. Dalam keadaan berhadas pun boleh. Tidak harus ada tempat khusus untuk membaca, sambil jalan-jalan juga bisa. Maka tidak usah bingung, ya. Jangan kebingungan untuk melakukan apa. Banyak yang bisa kita lakukan. Fayafu takar ribahu, karena dia bingung, ya, tidak tahu apa yang dia harus lakukan, akhirnya dia kehilangan keuntungan. Tadi itu sebenarnya kalau kamu duduk di masjid 30 menit, ya, itu kamu baca tasbih udah dapat berapa ribu kali tasbih. Kalau kamu baca tahlil sudah berapa ribu kali tahlil. Tapi gara-gara bingung cuma mondar mandir, bingung keluar masuk kan tidak dapat apa-apa akhirnya. Watasiru, akhirnya kalian rugi karena kehilangan waktu. Waktu itu sangat berharga, modal amal soleh itu waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak bakalan kembali lagi.
waktu yang akan datang kita belum tentu nyampe di sana. Jadi satu-satunya waktu yang kita miliki itu ya yang sedang terjadi itu. Yang sudah berlalu tidak bakal kembali, yang belum datang belum tentu umur kita sampai. Maka waktu yang kita miliki itu ya yang sedang terjadi. Nah, fa in saqqa, maka jika terasa sulit alaika padamu apa al muadzabatu menekuni ala dzalika pada yang dimana itu, fasbir maka bersabarlah sabrul maridi sebagaimana sabarnya orang sakit. Walaupun hanya sekedar duduk baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Sederhana sebenarnya. Tapi kalau tidak dilatih ya berat, Pak. Berat. Kalau nggak dilatih berat. Maka semuanya itu harus ada latihan. Harus dipaksa pada awalnya. Ya. Pada awalnya harus dipaksa, nanti sampai kita bisa merasakan lezatnya. Kalau sudah bisa merasakan lezatnya, nanti tidak usah dipaksa. Maka di sini nasihatnya itu bersabarlah seperti sabarnya orang sakit. Ala mirarati dawai, atas pahitnya obat. Semua orang sakit pengen sembuh, tapi syaratnya minum obat dan obatnya rasanya apa? Pahit. Nah, karena pengen sembuh dia rela untuk merasakan yang pahit. Kalau dia tidak mau minum yang pahit, ya harus rela sakit terus. Nah, amal soleh tadi itu walaupun kelihatannya sederhana, ya, kayak baca tasbih, tahmid, tahlil, baca Quran, sholawatan, itu kan sederhana sekali. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Tapi untuk istiqomah terasa berat, maka harus dilatih. Maka kemudian ulama mengajarkan kepada kita kalau zikir dihitung itu sebenarnya sekedar latihan. Supaya kalau hitungan itu belum tercapai dia belum berhenti. Kalau misalkan dari awal kita disuruh begini, udah gini kamu baca sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau pas kita lagi mau bisa baca sampai 1000 kali. Karena sebanyak-banyak tidak terbatas. Tapi kalau pas lagi tidak mau, mungkin hanya 10 kali, hanya 3 kali. Beda kalau dari awal oleh gurunya dibilangin, ini kamu baca 100 kali. Akhirnya kan rutin kita baca 100 kali. Kalau belum 100 kali belum berhenti. Jadi hitungan-hitungan yang dibuat oleh para ulama itu sekedar untuk mendisiplinkan kita. Ya, untuk mendisiplinkan kita. Kalau targetnya ya dzikron katsira, zikirlah sebanyak-banyaknya. Tidak terhitung lagi. Tapi latihannya pakai hitungan. Ini kamu baca 7 kali, nah, setiap selesai sholat. Ini 11 kali, ini 41 kali dan seterusnya, itu untuk mendisiplinkan. Nanti kalau sudah disiplin, sudah tahu rasanya, dan tidak membatasi waktu lagi, tidak membatasi hitungan lagi. Jadi bersabarlah seperti sabarnya orang sakit yang dia rela merasakan pahitnya obat, wan intidhoron, karena menunggu lisifai pada sembuh. Ya. Penyakit itu datangnya tiba-tiba tapi sembuhnya pelan-pelan, itu kan. Ya. Maka harus sabar. Ya. Dan kalau sakit itu biasanya mendadak, tapi kalau sembuh itu pelan-pelan, ya, setahap demi setahap. Apalagi yang sudah umur, ya, itu memang untuk sembuh itu memang ya rata-rata harus bertahap. Beda kalau masih anak-anak itu dia kan relatif cepat, ya, perubahannya cepat. Ya. Tapi untuk yang tua-tua itu memang sakitnya cepat, sembuhnya pelan-pelan. Perlu kesabaran. Nah, untuk istiqomah dalam beramal soleh juga perlu kesabaran. Nah, waqad jama'a, dan sungguh telah mengumpulkan jami al-adhkari pada semua zikir, wa ta'awati, dan aneka macam doa, al-waridati yang datangnya anin nabi, dari Nabi Muhammad SAW, fil yaumi, dalam sehari, walailati, dan semalam, sapa Imamun Nawawi, Imam Nawawi, fi kitabi, di dalam kitabnya, al-musamma, yang diberi nama al-adhkar. Jadi ada kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, namanya kitab Adhkar. Itu sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di dalamnya itu isinya adalah aneka macam zikir dan doa sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Lengkap gitu. Tidak ada kitab zikir yang lebih lengkap daripada kitab Adhkar. Dan semuanya itu berasal dari Nabi, ya. Sampai
Apa zikirnya kalau kita dengar ayam jago berkokok aja ada. Apa zikirnya kalau kita dengar anjing menggonggong juga ada. Lengkap. Kitab Adhkar ya. Jadi kalau yang mau silakan cari. Kitab terjemahnya ada besar tapi Pak, memang besar. Wong kitab yang berbahasa Arabnya aja besar, kalau diterjemahkan kan lebih besar lagi. Nah, itu isinya adalah aneka macam zikir yang semuanya bersumberkan dari Nabi Muhammad, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, sampai dilengkapi segala macam peristiwa yang kita temui itu ada zikirnya. Bahkan termasuk zikirnya sholat. Selama ini kita zikir sholat kan diajari hanya satu macam ya. Apa yang dibaca waktu ruku dari dulu sampai sekarang ya hanya subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdihi 3 kali. Padahal masih ada doa-doa yang lain. Doa iftitah juga begitu. Kita dari dulu sama guru kita hanya diajari satu macam. Doa kunut kita juga diajari satu macam. Kalau kita ngaji adhkar itu macamnya doa kunut tuh banyak sekali. Doa waktu iftitah juga banyak, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Itu bisa ya. Nah, kenapa kita selama ini hanya diajarin satu kali aja ndak apal-apal. Maka itu pun nama kiainya dipilihkan yang paling ringkas. Karena kalau yang panjang-panjang nanti ndak apal terus malah ndak dibaca. Nah, nanti kalau kita ngaji adhkar itu banyak pilihan, Pak. Ya, susunan kalimat tahiyat aja juga bermacam-macam. Nah, fa'alaika maka hendaklah bagi kalian bihi mempelajari kitab adhkar, wa talihu dan lihatlah, wa'mal dan amalkanlah bima fi ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan yang ada dalam kitab adhkar. Tanal maka engkau akan memperoleh khairon kebaikan jazilan yang banyak, zahiron secara lahir, wa batinan dan secara batin. Jadi banyak keuntungan, banyak kebaikan yang kita dapatkan jika mau mengamalkan zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkar. Lengkap. Wa qala dan telah berkata fi syarhi di dalam syarah wal Imamun Nawawi yang disebut Imam Nawawi huwa adalah Muhyiddin Abu Zakaria. Siapa sih Imam Nawawi itu? Dalam madhab Syafi'i, Pak. Itu ada 2 Imam Nawawi yang sama-sama terkenal, sama-sama ulama besar. Bahkan yang satu berasal dari Indonesia. Ya. Itu Nawawi Al-Bantani. Itu kakek buyutnya Bapak Wakil Presiden, itu Imam Nawawi yang dari Indonesia. Ya. Itu juga ulama madhab Syafi'i yang sangat terkenal. Nah, yang Nawawi kedua ini, ya, yang saya bacakan biografinya ini, yang punya kitab Al-Adhkar dan kitab-kitab yang lain. Jadi nama aslinya adalah Muhyiddin, nama panggilannya Abu Zakaria. Terus nama aslinya juga Yahya bin Sarof, Sarof bin Muri, Muri bin Hasan, Hasan bin Husain, Husain bin Muhammad, Muhammad bin Jamaah bin Hizam. Di orang Arab itu namanya dilengkapi dengan nama leluhurnya, ya, orang tuanya, kakeknya, buyutnya dan seterusnya. Kenapa? Supaya bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, karena di sana memang banyak orang yang namanya itu sama, ya, namanya sama, sehingga kalau nama dia sama, barangkali nama bapaknya tidak sama. Kok ternyata nama bapaknya juga sama? Oh, barangkali kakeknya namanya tidak sama. Pakainya sama juga, barangkali buyutnya namanya tidak sama, begitu seterusnya. Ya. Sampai terakhir nanti baru disebutkan kampungnya, ya, kampungnya. Oh, Nawawi yang mana sih ini? Oh, Nawawi yang ini loh. Nah, akhirnya ketahuan. Nah, karena memang di sana banyak orang yang namanya sama. Nah. Kemudian wan Nawawiyu nisbatun li Nawa. Sebenarnya Nawawi itu nama kampung, ya, nama kampung. Ada kampung namanya Nawa, itu adanya di wilayah Hauron, wilayah Damaskus. Nah, Damaskus, kalau dalam bahasanya Dimasko, Damaskus. Itu ada kampung Nawa, nah, disitulah beliau lahir. Nah, kemudian karena imaman Nawawi ini
adalah seorang imam, sering dipanggil Imam Nawawi. Muftian juga seorang mufti. Mufti itu yang sudah punya kewenangan memberi fatwa. Jadi bukan sekedar imam masjid, bukan, atau imam musola, tapi imamnya umat Islam yang sudah punya kewenangan dan kemampuan untuk berfatwa. Bahkan ini Imam Nawawi ini juga sudah termasuk kategori mujtahid, tapi bukan mujtahid mutlak, mujtahid fatwa. Sehingga Imam Nawawi ini juga masih bermadhab pada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, kalau Imam Nawawi ini dia mujtahid fatwa. Ya, levelnya di bawah sedikitnya Imam Syafi'i. Karena termasuk santrinya Imam Syafi'i. Ya. Imam Nawawi dan Imam Romli itu dua santri Imam Syafi'i yang sering berbeda pendapat. Nah, tapi kedua-duanya itu maslahah. Jadi selain seorang imamnya umat Islam juga mufti yang punya kewenangan untuk berfatwa. Muhaqqiqon ahli hakikat, ahli tasawuf, zahidan orang yang zuhud, wari'an juga seorang yang wira'i, sobiron orang yang sangat sabar, qoni'an yang qanaah, sangat senang menerima apa yang Allah berikan kepadanya, abidan ahli ibadah, muharrirul madhabi yang membenarkan madhab, wa muhadzibuhu dan yang memelihara madhab, madhab Imam Syafi'i, wa munqihuhu dan orang yang memperbaiki madhab. Memperbaiki madhab artinya kalau ada sedikit kekurangan itu diluruskan oleh Imam Nawawi ini. Wa murattibuhu dan orang yang meruntutkan, ya, meruntutkan madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i bisa jadi belum tertulis, ya, masih berceceran di beberapa pendapat, kemudian dirangkai dalam sebuah kitab sehingga orang generasi berikutnya kalau mau mempelajarinya mudah karena sudah disusun secara khusus, nah, secara sistematis. Hafidhon juga seorang hafid. Nah, sebutan hafid itu kalau di Indonesia kan populer hanya orang yang hafal Quran. Nah, tapi kalau di dunia intelektual Islam sebenarnya sebutan hafid itu bukan hafal Quran, malah hafal hadis. Tapi untuk disebut hafid itu harus sekian ribu hadis, gitu. Ya, jika seorang itu sudah hafal sekian ribu hadis sampai ratusan ribu hadis, itu baru dapat gelar hafid. Kalau di Indonesia istilah hafid itu identik dengan mereka yang hafal Al-Quran. Mutkinan orang yang mengukuhkan. Mengukuhkan itu kalau ada pendapat-pendapat yang masih simpang siur, nah, maka bisa dikukuhkan yang benar yang ini loh. Nah, muttaqiqon dan orang yang sangat mendalam fil ulumil hadisi dalam aneka macam ilmu hadis. Jadi untuk mempelajari hadis itu diperlukan seperangkat ilmu, tidak hanya sekedar bahasanya, tapi juga harus lengkap dengan biografi perawinya. Ya. Jadi kan harus meneliti karakter masing-masing perawi, terus nanti sejarah kehidupan para perawi, paling rumit, ya. Jadi ilmu hadis ini justru lebih rumit karena melibatkan banyak rawi, belum nanti tingkatan hadis dan seterusnya. Itu Imam Nawawi ini sudah menguasai semua. Arifan dan orang yang sangat mengetahui bitasrifi dengan ilmu tasrif, wan nahwi dan ilmu nahwu, paham betul terhadap ilmu tasrif. Ini walaupun kelihatannya sederhana, tapi kalau tidak pernah belajar ilmu tasrif itu juga sering salah wazan, ya, salah wazan. Nah, mestinya kafaro yukafiru dibaca kafaro yakfuru, nanti masdarnya jadi beda. Nah, jadi perubahan kata itu ilmunya ilmu tasrif. Kemudian nahwu itu perubahan i'rab terutama itu, ya. Mana yang harus dibaca dhammah, mana yang harus fathah, mana yang harus kasroh, itu penekanannya ada dalam pelajaran nahwu.
Kalau perubahan dari kata kerja masa lampau, kata kerja masa sekarang, kata kerja yang baru akan dilakukan, perintah dan seterusnya, itu tasrif. Nanti 1 orang, 2 orang, 3 orang, laki-laki, perempuan, itu semuanya tasrif. Wal lugati, dan ilmu lugat, ilmu bahasa yang lengkap dengan ya balaghah, mantik. Jami'an, dan orang yang menguasai lil aslaini, pada Al-Quran dan hadis. Jadi menguasai ilmu Al-Quran dan ilmu hadis lengkap. Wal qiraati sab'i, dan juga menguasai qiraah sab'ah. Khusus untuk qiraahnya saja, khusus untuk membaca Al-Qurannya saja, beliau juga menguasai 7 macam bacaan. Jadi dalam Al-Quran itu ada Pak beberapa ayat yang bisa dibaca beberapa macam bacaan. Itu namanya qiraah sab'ah. Ya. Sebenarnya aslinya bukan hanya 7, lebih. Tapi yang disepakati memang hanya 7. Jadi ada yang katakan 10, ada lebih. Jadi kalau dalam fikih itu ada 4 madhab, ya, dalam qiraah ada 7 madhab. Nah, yang diajarkan di Indonesia ini untuk orang awam itu hanya 1 madhab. 1 madhab aja udah belepotan. Tapi kalau mereka yang memang menekuni khusus, ya, kayak di PT IKI gitu, diajarkan qiraah sab'ah. Paling tidak yang S2 atau S3-nya diajar qiraah sab'ah. Kalau S1-nya ya sekedar dikenalkan. Nah, jadi beliau sudah terbukti menguasai segala macam ilmu agama lengkap dengan segala perangkatnya. Sehingga sampai sekarang pun karya-karyanya masih dipelajari. Kalau tidak alim ya pasti akan ditinggalkan. Itulah sekalian sedikit biografi tentang Imam Nawawi. Nah, insya Allah nanti dalam pengajian yang akan datang kita lanjutkan. Ya. Nanti akan dijelaskan beliau itu lahirnya kapan, meninggalnya kapan, terus kemudian amalan kesehariannya seperti apa. Itu nanti di berikutnya akan dijelaskan. Jadi sekali lagi pagi ini kami kembali mengingatkan, mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk waktu, ya, umur, ini kita manfaatkan betul. Jangan sampai berlalu tanpa menghasilkan amal soleh. Nah, amal soleh itu banyak sekali macamnya. Ya. Silahkan milih, ya. Silahkan milih mana yang disukai, mana yang bisa. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak beramal soleh karena tidak bisa atau tidak tahu. Banyak yang bisa kita lakukan. Terkait dengan zikir silahkan milih mana yang disukai. Nah, bisa soal hitungan ya diserahkan kepada masing-masing orang. Sekali lagi ulama membuat hitungan-hitungan itu tujuannya hanya sekedar untuk mendisiplinkan. Kalau aslinya ya berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Di sambil nunggu sholat jamaah, ya, setelah kita sholat tahiyatul masjid, ya, silahkan berzikir sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga setiap detik waktu kita itu akan bernilaikan ibadah. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.